pertama adalah penyerahan dari bendera merah putih yang akan diserahkan oleh Purna Paskibraka 2023 yang akan diserahkan oleh Heru Budi selaku Kepala Sekretariat Presiden, dan kemudian akan dilanjutkan. Oke, baik. Faisal tadi mengatakan ya pemirsa dan Fani bahwa ia menjadi saksi sejarah momen yang memang bersejarah ini, prosesi kirap di Istana Negara Ibu Kota Nusantara begitu ya, dan sekaligus bangga, ikut terharu. Kita ikut terharu dan bangga karena iNews TV bisa mengawal prosesi itu. Seperti kita mengawal prosesi itu sejak jam 7 pagi hingga saat ini, mengawal bagaimana prosesi kirap berlangsung dan juga menjadi saksi sejarah itu tiba di tempatnya di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Faisal Rinaldi. Selamat kembali bertugas, tapi jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita masih menunggu ya Davi dan juga pemirsa bagaimana prosesi serah terima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tiba di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur. Betul, kita masih menantikan. Kita masih adaptasi juga nih. Biasanya kita kalau misalnya mengatakan prosesi kirap, penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini ada di Istana Merdeka Jakarta. Sekarang kita berganti lokasi. Berganti lokasi ke Ibu Kota Nusantara gitu ya. Dan Istana Garuda namanya. Ada 2 istana, Istana Garuda dan juga Istana Negara. Istana Negara. Gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Faisal bahwa benderanya sudah sampai, naskah teks proklamasinya sudah sampai di Istana Negara, dan kita juga masih menunggu proses selanjutnya seperti apa. Kemudian apakah bendera tersebut siapa yang menerima bendera tersebut secara langsung? Apakah langsung disimpan di ruangan khusus, Fani? Atau disimpan di mana? Transit dulu, baru nanti ke ruangan khususnya. Kita masih nantikan bersama pemirsa. Ini adalah lagi-lagi kami beritahukan kepada Anda, ini adalah visual terkini di sana. Kita masih menantikan, semuanya masih standby. Kita masih menunggu seperti apa proses selanjutnya akan berlangsung dari kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Kalau kita lihat juga ya Davi, atau mengkomparasikan sebenarnya, membandingkan bagaimana prosesi kirap yang berlangsung di Jakarta pada pagi hari ini, kemudian di siangnya atau siang harinya ada di IKN. Sebenarnya prosesi atau durasinya sendiri tidak tidak beda jauh ya, hampir sama-sama 3 jam. Tadi kita mulai di Monas pada pukul 8, 2 jam lebih tepatnya sih, sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian terbang itu sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan saat ini tadi tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau jam 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saat ini menunjukkan pukul hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Atau 16 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Memang jarak tempuhnya juga kita tidak bisa mengukur jarak tempuh antara Sepinggan dan juga Ibu Kota Nusantara ya, karena kita berada di Jakarta. Namun berdasarkan estimasi tadi, ya memang sudah tepat waktu begitu perjalanan tersebut 2-3 jam. 2-3 jam dengan kondisi jalan yang lancar, pengawalan yang ketat, rombongan yang juga tidak sedikit. Tadi juga sempat melewati jalan alternatif ya di kilometer 13 begitu, di mana jalan itu terpisah dari jalan utama sebenarnya yang menuju ke Ibu Kota Nusantara. Kita juga masih menunggu pemirsa saat ini persiapan dari penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Tadi kita juga dapat spill informasi sendiri ya terkait dengan persiapan dari hari ulang tahun kemerdekaan. Betul. Maksudnya hari ulang tahun ke-79 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilangsungkan di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024 ini, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan hadir dalam upacara di IKN. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan hadir untuk atau akan menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Betul sekali. Tidak hanya itu, para menteri juga tadi akan dibagi 2. Ada yang menemani presiden dan presiden terpilih di IKN, ada juga yang menemani wakil presiden dan wakil presiden terpilih di Jakarta. Nah, ini yang bikin penasaran pemirsa, karena selisih waktu yang berbeda antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Kemudian bagaimana mekanisme upacara itu bisa dilangsungkan secara serentak dan bersama-sama.
bersama, menarik dan bisa kemudian kita bagaimana tunggu-tunggu. pengaturan teknisnya, dan yang tidak kalah penting adalah baju adat apa Iya, yang akan akan dipakai. digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di IKN pada saat 17 Agustus yang lalu. Dan juga Pak Wapres serta Iya. Mas Wapres terpilih. Betul. Soalnya setiap baju daerah yang dipakai oleh kepala negara ya, kepala pemerintahan ini cukup menarik untuk kita Betul, bedah betul. nilai-nilai filosofis apa yang ada di belakangnya. Iya. Dan nanti juga kami awak media juga dibagi dua ya, ada yang ke Betul. IKN dan juga ada yang di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang di IKN untuk memberikan informasi secara maksimal tentunya kepada Anda pemirsa bagaimana proses ini berjalan ya di Jakarta dan juga di IKN begitu. Kita Oke. sambil menunggu proses kirap yang masih akan berlangsung seperti apa? Kira-kira ya Fani, seperti di gambar sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa. Gordon Paskibraka 2023 atau yang bertugas ketika 2023 sudah standby 2023. sebenarnya. Oke, Ya, ini dia, pemirsa. kita melihat Lili Indriani Suparman Wenda, pembawa baki pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia 2023 Oke. lalu. Kemudian juga ditemani Naila Al-Kubro. Keduanya membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi untuk menuju ke Istana Negara IKN. Iya, ini adalah visual yang tadi ketika rombongan tiba ya di Bandara Sepinggan. Iya, ini adalah visual Gambar tadi pagi lebih tadi tepatnya. pagi lebih tepatnya ya. Ketika Kita tadi sudah berekspektasi. ini sampai. Mereka sudah sampai di Istana Negara. Ya, kita masih nantikan terus. Kita masih nantikan terus, mungkin sama dengan pemirsa yang juga terus menanti dan sabar menanti untuk melihat bagaimana sebenarnya puncaknya. Puncak dari rangkaian kirap yang sudah berlangsung sejak jam 8 pagi tadi dari Monas, Bandara Halim Perdana Kusuma, sampai ke ibu kota Nusantara. Dan untuk melihat atau mengetahui situasi terkini di sana, kami mencoba menghubungi rekan kami, kontributor Mukmin Aziz. Mukmin, sudah terhubung dengan saya, Mukmin? Ya, Davi dan Fani, dapat saya laporkan saat ini saya berada di tepatnya pintu masuk menuju Istana Negara. Saat ini pukul 15.54, di mana 20 menit lalu iring-iringan maung yang membawa duplikat bendera istana, bendera pusaka telah masuk ke dalam kawasan inti IKN. Ya, Davi dan Fani. Dan dapat saya laporkan saat ini saya tengah berada di badan jalan yang memang nanti rencananya akan terus dirampungkan jelang HUT RI. Ya, Davi dan Fani. Oke. Silakan Mukmin. Anda tunjukkan kepada kami dan pemirsa di rumah seperti apa situasinya saat ini. Dan jalanan yang tempat Mukmin melaporkan atau lokasi tempat Mukmin melaporkan saat ini, nama jalannya apa dan berapa Jauh jauh jaraknya ya? dari Istana Negara IKN? Dan ini merupakan jalan penghubung langsung ya menuju jalan alternatif utama menuju kawasan Istana Negara, di mana jalan ini akan tersambung menuju kawasan Sumbu Kebangsaan. Di saat ini dapat saya laporkan pekerja penyelesaian perampungan jalan masih terus melakukan penyelesaian, di mana terlihat petugas pekerja proyek tengah menyelesaikan finishing ya, tahap finishing. Sementara tepat di sebelah kiri layar proses pengerasan juga masih dilakukan, di mana terlihat sejumlah alat berat masih bekerja, tepatnya merampungkan jalan yang masih dalam kondisi pengerasan ini. Ya, Davi dan Fani. Baik, Mukmin, bisa Anda explore lagi visual di sana, perlihatkan kepada kami apa aktivitas yang sedang berlangsung di sana dan seperti apa progresnya begitu. Mungkin Anda bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sana seperti apa, Mukmin, silakan. Tapi sebelumnya hati-hati dengan debunya ya, Mukmin. Ya, memang kondisi jalan di sini memang apalagi panas terik begini ya, artinya debu juga cukup ini ya, artinya banyak sekali di sini terlihat debu, dan bahkan pekerja di sini harus menggunakan masker. Ini boleh saya ini?
Bapak, boleh tahu Pak, ini penyelesaian apa nih Pak? Marka jalan ya Pak ya? Ini sampai kapan nih Pak dirampungkan Pak? Tanggal 10 ya Pak? Ya. Ya Pak, ini merupakan salah satu pekerja proyek penyelesaian finishing yang marka jalan. Dan direncanakan tanggal 10 hari ini ya Pak, udah kelar, udah rampung. Ya, David Irvani. Oke, Mukmin bisa mungkin lihat bagaimana atau bisa menunjukkan kepada kami bagaimana proses sampai dengan ujung jalan mungkin? Ini merupakan jalan terluar ya, David Irvani ya. Artinya Senisara sendiri berjarak sekitar 1 kilo ke dalam. Dan kondisinya jalan masih dalam proses pengerjaan sebagian besar. Artinya kami hanya bisa sampai mengeksplor kawasan ini sampai di sini saja, Fani. Jaga keamanan dan jaga keselamatan juga yang menjadi prioritas ya Mukmin. Tapi Mukmin ketika memantau bagaimana pembangunan dari Ibu Kota Nusantara sejak tahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini, semasif apa progresnya dan bagaimana reaksi atau dukungan yang diberikan oleh warga sekitar? Mungkin bisa cerita. Progres pembangunan sendiri cukup cepat ya Mbak Nia. Artinya bahwa jelang 17 nanti dipastikan infrastruktur pendukung telah rampung, walaupun setelah 17 nanti progres pembangunan masih tetap dilanjutkan. Artinya pembangunan akan tetap berjalan walaupun setelah perayaan 17 Agustus di IKN. Sementara warga sendiri antusiasnya untuk pendukung sendiri cukup tinggi. Dan warga juga dari beberapa informasi yang saya dapat sangat mendukung kehadiran IKN, di mana tingkat ekonomi warga juga mengalami peningkatan sejak proyek pembangunan IKN dilaksanakan di kawasan ini ya, David dan Fani. Mukmin, kalau dari informasi yang Anda dapatkan di sana, bagaimana kemudian progres persiapan untuk menggelar upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia nanti 17 Agustus di IKN. Kemudian tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa progres pembangunan hari ini sudah harus diselesaikan semua. Karena besok sudah tahap pembersihan, kemudian proses pembangunan sudah harus di-stop. Bagaimana kemudian pekerja beraktivitas di tengah waktu yang diberikan ini hanya hari ini terakhir di sana? Beradaptasi di tengah waktu. Betul. Untuk pekerja sendiri, untuk mobilisasi kendaraan yang tepatnya mungkin volumenya agak dikurangi sementara. Untuk dari sisi pengerjaan, terutama finishing, masih terus berjalan. Terutama di bagian dalam-dalam area gedung seperti di area gedung Kemenko dan juga hunian ASN yang saat ini masih terus dikebut pengerjaannya yang spesifik berada di dalam ruangan. Begitu, David dan Fani. Oke, Mukmin, kalau misalnya mungkin bisa digambarkan juga sebenarnya kita bolak-balik ngomong mengenai gambaran ya atau data mungkin betul. Mukmin bisa punya atau bisa share kepada kami dan juga pemirsa terkait dengan berapa jumlah personel yang saat ini masih ada di pembangunan atau di wilayah pembangunan IKN yang masih bekerja untuk menyempurnakan pembangunan dari beberapa sarana infrastruktur pendukung di IKN itu sendiri. Oke. Mukmin, oke. Kita lagi-lagi terkendala oleh sinyal. Pemirsa, kami mencoba untuk menghubungi kembali ya Mukmin Aziz di sana untuk melihat bagaimana prosesi kirap nanti akan seperti apa. Pemirsa, ini adalah gambar tadi pagi ketika bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tiba ya di Sepinggan. Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan tadi pagi bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi diserahkan dari Purna Paskibraka 2023 yang bertugas di Jakarta, yakni Kacina Ozora dan juga Keila Azahra, kepada rekan-rekannya yang bertugas di IKN. Ada Lili Indriani Suparman Wenda dan juga Naila Al Kubro yang kebetulan bertugas sebagai
Paskibraka di tahun 2023 Betul lalu sekali. di Istana Merdeka. Iya, betul sekali. Ini rangkaiannya kurang lebih sama ya dengan rangkaian yang di Jakarta ya. Dari Monas diangkut menggunakan rantis kendaraan maung, kemudian juga diarak begitu ya. Hanya bedanya mungkin di Jakarta tadi diiringi oleh marching band ya. Marching band dan juga pasukan paskibraka dan juga pasukan berkuda begitu ya Fani, untuk pelan-pelan kemudian sampai tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, kalau di Sepinggan memang langsung masuk ke mobil rantis maung, kemudian konvoi ini berjalan dan bergerak bersama-sama menuju ibu kota Nusantara. Oke. Ya, kita masih menunggu pemirsa bagaimana prosesi atau laporan terkini dari rekan-rekan kami yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN terkait dengan bagaimana bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini akan tiba di Istana Negara IKN. Betul Kita sekali. akan share juga informasi dan berita-berita yang berkaitan Sambil menunggu kita akan sampaikan informasi petugas pembawa baki yang membawa sang merah putih dalam kirap dari Monas ke Ibu Kota Nusantara atau IKN berjumlah 4 orang. Ya, keempat orang tersebut adalah pembawa baki pada saat upacara 17 Agustus di Istana di tahun 2023 yang lalu. Kirap bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 purna paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirap hari ini. 4 purna paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Ila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparmanwenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka telah memasuki pemusatan latihan sejak 13 Juli yang lalu. Latihan baris berbaris secara intensif pun terus dilakukan sebagai upaya persiapan jelang upacara yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara untuk Ya, sementara itu pemirsa, kirap bendera merah putih untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Dan pemirsa, kita kembali lagi terhubung dengan rekan kami Faisal di sana. Faisal, seperti apa? Apakah prosesinya sudah dimulai? Faisal, silakan Faisal. Saya dilakukan baru saja tadi sekitar 5 menit yang lalu. Ini proses kirap atau penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini telah diserahkan dari Purna Paskibraka 2023 untuk disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan untuk saat ini memang prosesinya dapat kami informasikan sudah selesai. Nah, untuk situasi terkini di Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk saat ini memang kurang lebih yang tadi pasukan penerima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sudah seluruhnya sudah bubar semua. Tadi ada di sebelah sana, jika bisa kami gambarkan rombongan yang atau petugas dari penerima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sudah selesai semua, alias sekarang sudah bubar seluruhnya. Dan nantinya memang bendera merah putih tersebut dan juga teks proklamasi akan disimpan di Istana Negara IKN atau Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan digunakan untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 nanti. Dan itu kami informasikan pula, Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini memang pemerintah masih terus melakukan progresnya membangun Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya saat ini
adalah proses pembangunan yang masih berlanjut, begitu proses pembangunan ibu kota Nusantara yang memang nantinya ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta menuju ke IKN atau tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk seluruh rangkaian daripada kirap hari ini 10 Agustus 2024 seluruhnya memang telah selesai, di mana tadi kirap ini dilaksanakan atau dilakukan sejak pukul 8 pagi tadi, di mana sekarang atau titik awal tadi dilaksanakan kirap dari kawasan atau dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta, kemudian dilanjutkan ke sejumlah titik dan kemudian diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke ibu kota Nusantara. Dan ini seperti ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kurang lebih situasinya di Istana Negara ibu kota Nusantara Kalimantan Timur. Sejumlah petugas memang saat ini masih bersiaga begitu, walaupun memang proses kirap ini telah selesai, di mana kurang lebih tadi 10 menit yang lalu prosesi kirap atau penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini telah selesai dilakukan. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini sekitar pukul 16:04 waktu Indonesia Tengah. Proses kirap yang dilakukan sejak pagi tadi atau sekitar pukul 8 pagi tadi, di mana titik terakhirnya atau titik selesainya memang di tempat kami melaporkan saat ini, di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan untuk pejabat yang memang hadir pada hari ini atau yang menerima bendera merah putih dan juga proklamasi adalah Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, yakni Heru Budi, yang tadi ingin menerima secara langsung bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang nantinya akan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian dapat kami informasikan pula, David, Fani dan juga pemirsa, memang untuk prosesi selanjutnya nanti dari Kasetpres begitu menuju ke ruang penyimpanan memang itu dilakukan secara tertutup begitu dan memang belum bisa dipublikasikan kepada publik, dan nantinya akan ditunjukkan pada 17 Agustus 2024 nanti. Untuk saat ini memang prosesi kirapnya yang tadi kami sampaikan hanya sampai ke titik ini saja atau ke lobi Istana Negara Ibu Kota Nusantara, dan untuk prosesi selanjutnya yang tadi kami sebutkan untuk menuju ke ruang penyimpanan yang ada di dalam istana, memang prosesi kirap tersebut dilakukan secara tertutup dan juga belum bisa disampaikan kepada publik ataupun media yang ingin meliput di sini pun juga memang tidak diperkenankan karena memang prosesi tersebut masih ditutup atau dirahasiakan dan nantinya akan ditunjukkan informasinya pada 17 Agustus 2024 atau pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 nanti. Kemudian Davi, Fani dan juga pemirsa, jika bisa kami sampaikan gitu, untuk saat ini kondisinya seperti ini. Kami tunjukkan di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara, memang proses pembangunan daripada IKN ini masih terus digenjot oleh pemerintah karena memang targetnya pada 17 Agustus 2024 nanti upacara kemerdekaan akan dilakukan secara maksimal di sini, di mana ini merupakan pertama kalinya, Davi, Fani dan juga pemirsa, dalam sejarah bahwa proses upacara kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan tak hanya di Jakarta saja, melainkan dilakukan di Kalimantan Timur, yakni tepatnya di Ibu Kota Nusantara. Dan kami dapatkan informasikan pula, tadi juga prosesi selain upacara kemerdekaan yang pertama kali dalam sejarah ini, proses kirap pun demikian begitu, di mana kirap terpanjang dalam sejarah yang dilakukan di Indonesia pada hari ini, pada 10 Agustus 2024. Demikian, David dan juga Fani, kembali ke Anda, studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Istana Negara dan juga Istana Garuda IKN. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya konfirmasi dari Faisal bahwa prosesi penyerahan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini dilakukan secara tertutup. Betul, dan artinya puncak kegiatan juga sudah dilaksanakan dan prosesi kirap artinya bisa kita simpulkan sudah selesai begitu ya, berdasarkan laporan dari Faisal Rinaldi. Terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari Ibu Kota Nusantara. Selamat bertugas kembali.
Dan Fani, seperti kita saksikan tadi, prosesi rangkaian kirap sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi dari Monas, kemudian menuju ke Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Untuk nantinya akan digunakan dalam prosesi Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Dan ini menjadi momen bersejarah ya, tidak hanya bagi semua yang terlibat, khususnya menjadi momen bersejarah juga bagi masyarakat Indonesia. Dan terima kasih. Sekali lagi ya, Davi dan juga pemirsa, kita juga menginformasikan bahwa Hari Ulang Tahun atau perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang ada di IKN akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara untuk prosesi yang akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka akan dihadiri oleh Wapres Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan juga Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Betul. Baiklah pemirsa, demikianlah rangkaian kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih Fani, senang sekali bisa berpartner dengan Anda dalam acara kita hari ini. Iya, dan saya Fani Imaniar juga pamit undur diri bersama Davi. Baik, terima kasih pemirsa. Saya Davi Pratama pamit, Fani Imaniar pamit. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat sore. Sampai jumpa.